mistake last time, yeah. Did a mistake last time, so today we will have briefing class. So, are you ready, guys? Ready. Okay, let's do it. Now, yes, you will take this for here. Yeah. I have yellow paper, yeah, and then this is rainbow paper. You have to take your briefing class here in group, yeah, and we'll discuss together. Okay, are you ready? Ready. Okay, let's Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kenduran, Bapak Amar Ma'ruf Farudin SPDMM, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru rekan-rekan semuanya dari SMK Negeri 1 Kenduran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kehadirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam seminar singkat mengenai budaya positif modul 1.4 ya Bapak Ibu semuanya. Monggo kita awali acara ini untuk berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, mohon izin Bapak Ibu untuk memberikan sosialisasi sedikit mengenai budaya positif, yaitu apa yang telah saya dapatkan selama pembelajaran CGP Bapak Ibu. Jadi ini mengenai budaya positif yang nantinya akan kita terapkan ke anak didik kita. Ya, untuk pembelajaran pasti di Bapak Ibu dengan tenang pikiran atau hati dan pikiran kita itu nyaman, maka pembelajaran itu akan fokus pada apa yang telah kita nantinya kita sampaikan kepada anak didik kita, begitu ya. Untuk selanjutnya yaitu untuk kali ini yaitu pembukaan, lalu capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan yang terakhir yaitu refleksi. Oke, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sini ada capaian modul ini. Kita itu sebagai guru hendaknya menyesuaikan pembelajaran menurut filosofi dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara yaitu yang menuntun anak sesuai dengan kodratnya dan zamannya, tidak boleh memaksakan kehendak kita, yang nantinya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan murid kita, gitu Bapak Ibu. Dan pastinya peran kita sebagai guru itu nantinya akan membangun budaya positif di lingkungan pembelajaran, bisa di kelas dan di sekolahan ya. Lalu ini Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu setuju dengan pertanyaan ini ya? Dengan pernyataan ini, hukuman untuk mendisiplinkan anak itu sebetulnya diperbolehkan atau tidak ya? Ada yang boleh, ada yang tidak gitu ya. Namun memang rata-rata kita pasti akan mengarahnya ke situ. Ketika anak melakukan kesalahan pasti langsung hukuman yang nantinya kita akan berikan. Namun di sini berbeda Bapak Ibu ya. Di dalam topik ini nanti akan dibahas yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti ada juga yang namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi ya. Lalu ada keyakinan kelas. Nah, ini adalah kali pertamanya saya mendengar keyakinan kelas itu pada pembelajaran ini. Karena ternyata kita itu tidak boleh semena-mena terhadap anak ya. Makanya nanti kenapa kita perlu membentuk keyakinan kelas seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang akan dilanjutkan dengan restitusi. Itu ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu apa ya? Saya juga tidak tahu sebelumnya ya.
Ternyata banyak hal-hal baru yang saya pelajari di modul ini. Untuk yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini diibaratkan genggaman tangan gitu Bapak Ibu. Apabila kita itu menggenggam sesuatu yang penting, maka pastinya kita tidak akan melepaskan atau membuka genggaman itu gitu Bapak Ibu, karena memang itu adalah suatu hal yang sangat penting sekali di diri kita. Suatu contoh adalah rahasia kita, pastinya kita akan keep ya, kita akan menjaganya. Sama, kalau kita menginginkan murid kita itu sukses, pasti kita akan memenuhi semua yang baik untuk mereka, gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, di sini kita ada perubahan paradigma Bapak Ibu, yaitu teori kontrol yang nantinya kita akan gunakan. Nah, yang pertama itu adalah guru nanti akan mengontrol murid, ya itu pasti. Tetapi di sini kritik dan membuat orang merasa bersalah itu nantinya tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu, karena memang itu nanti akan menjatuhkan semangat anak seperti itu. Okay? Lalu di sini Bapak Ibu, nah di sini dalam perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol itu kira-kira di sini siapa sesungguhnya yang mempunyai kontrol gitu ya, guru atau murid gitu ya. Jadi ini nanti ada kontrol dari diri sendiri ya, internal maupun eksternal ini nanti. Nah, stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus. Jadi kita mengubah pandangan orang agar sama dengan apa yang kita pikirkan, itu adalah stimulus. Namun untuk kontrolnya kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia, seperti itu ya contohnya. Kemudian untuk respon stimulusnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau kita ingin mengontrol, jadi kalau kita melihat seseorang berlaku buruk, pasti kita langsung itu tidak baik gitu ya. Tetapi kita harus punya teori kontrol dalam diri kita bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan gitu ya. Mungkin apa yang dilakukan oleh murid kita itu terkesan jelek atau kurang baik di diri kita, namun sebetulnya dia mempunyai suatu tujuan yang memang dia ingin capai gitu ya, walaupun itu nanti plus atau minus urusan belakang gitu ya, namun pasti ada suatu tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di sini kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda gitu ya. Jadi memang dalam kondisi sekolah di pembelajaran itu tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kalau tidak diri kita sendiri, seperti itu nih Bapak Ibu ya. Lalu di sini pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal ya. Pemaksaan itu ada pada saat rujukan itu gagal, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu nantinya akan mau bergerak kalau kita sudah kepepet gitu nih. Kalau belum kepepet ya belum gitu nih. Nah, ini untuk selanjutnya di sini ada disiplin positif nih Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini menurut Dr. William Glasser itu teori kontrol atau teori pilihan. Nah, yang pertama ya, dari yang atas ini ya, yang pertama itu Anda tidak bisa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa orang lain itu tidak akan bisa mengontrol kita kalau tidak diri kita sendiri gitu ya. Makanya itu kita harus mengarah ke disiplin. Nah, sebenarnya itu tujuannya ya. Karena disiplin itu tidak akan bisa berjalan kalau diri kita belum tergugah nih. Walaupun memang untuk saat ini diri saya sendiri juga masih banyak kekurangan gitu Bapak Ibu dari hal-hal yang kecil. Namun ya monggo kita sama-sama untuk saling mengingatkan, memperbaiki bersama-sama seperti itu ya. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa perilaku itu mempunyai tujuan sehingga kita akan mempunyai motivasi. Nah, teori motivasi di sini ada yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Itu sebetulnya tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu.
Nah, makanya kenapa dipindah atau diganti ke nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan diterapkan pada keyakinan kelas seperti itu. Jadinya nanti kenapa kok tidak boleh ya tadi kayak menghukum suatu penghargaan itu ternyata tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, gitu ya. Kemudian untuk yang pertama posisi kontrol ini itu sebagai penghukum. Biasanya kalau ada anak salah pasti kita akan langsung push up atau keliling lapangan gitu ya. Nah itu ternyata tidak boleh. Itu akan merusak mental anak seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu koreksi untuk kita bersama-sama ya. Kemudian untuk yang selanjutnya membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kamu harusnya tidak merasa seperti ini. Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Nah, jadi dengan ada yang tinggi itu anak-anak langsung nanti nyalinya down gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol ini yang sering dilakukan kepada muridnya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 pernah semuanya nih? Pernah semuanya mungkin. Dari semuanya itu pernah menjalankan semuanya nih. Namun ya itu tadi memang kalau memang itu yang pertama penghukum itu sangat tidak diperbolehkan seperti itu ya. Makanya kita nanti akan ada sedikitnya restitusi. Untuk yang selanjutnya realitas kebutuhan kita itu berbeda gitu ya. Jadi kita berusaha untuk bisa mencapainya ya dengan 5 kebutuhan dasar manusia di sini ya. Jadi 5 kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah sekarang yang di sini yaitu apa makna disiplin ya. Sebetulnya kita semua pasti sudah mengetahui ya kalau disiplin itu suatu pembelajaran yang memang mengharuskan kita untuk bisa lebih baik ke arah yang lebih baik seperti itu ya. Namun untuk penerapannya memang tidak semudah yang dibilang atau dibicarakan ya. Karena itu membutuhkan effort yang sangat-sangat besar sekali. Nah di sini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya nilai-nilai ini itu akan sangat diperlukan untuk anak-anak untuk membuat kita semua untuk membuat keyakinan kelas ya. Nah nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang ya di sini. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan universal ini harus ada di diri anak supaya nantinya itu anak-anak bisa murid itu bisa melakukan disiplin. Oke, satu lagi Bapak Ibu sebelum melangkah ke pembelajaran 2.2. Untuk pembelajarannya sekarang ya, kurikulum merdeka itu kalau dulu kan peserta didik terus siswa gitu ya. Ternyata sekarang sudah tidak beredar lagi atau berlaku lagi ya. Kita kembali ke murid. Jadi adanya itu murid dan guru gitu kalau sekarang ini kembali ke zaman old fashion gitu ya. Selanjutnya nah ini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi ya Bapak Ibu. Nah di sini motivasi itu ternyata dipengaruhi oleh 2 yaitu eksternal dan internal. Nah eksternalnya ini di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau pemikiran yang eksternal dari luar itu ya seperti ini tadi ya. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Nah untuk yang internalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila akan melakukannya gitu ya. Nah ini internal ini tujuannya ya disiplin positif gitu tadi ya. Kita dapatkan itu adalah disiplin positif. Nah seperti dari Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Makanya yang dimaksud merdeka itu kita bukan free ya. Kalau merdeka dalam bahasa Inggris free, tapi ini tidak free karena kita akan memerintah diri kita sendiri untuk selalu melangkah
hal yang lebih baik. Itu ya. Nah di sini Bapak Ibu, restitusi ini adalah satu hal yang memang saya juga baru mendengarnya. Jadi tidak boleh menghukum, tidak boleh ada penghargaan, tetapi apa? Restitusi. Ya. Kita laksanakan restitusi. Makanya restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu nantinya bisa kembali ke kelompok mereka dengan lebih menguatkan karakter mereka seperti itu ya. Jadi tidak menyalahkan, kalau menyalahkan itu nanti mereka akan down, akan menipis, akan ciut nyalinya. Tetapi kalau berestitusi itu nanti akan menyelesaikan masalah gitu, solving problem kalau bahasa saya seperti itu ya. Nah ini untuk ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan seperti yang sudah dijelaskan bahwa restitusi itu bukan menyalahkan ya, tapi mencari solusi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang tiga itu tawaran, bukan paksaan. Contoh nih, kamu kok tidak pakai sepatu hitam, padahal kan aturannya harus hitam. Nah itu tidak boleh langsung bilang seperti itu ke anak. Jadi ya ditawarkan. Kalau kamu tidak pakai sepatu hitam, mematuhi aturan, bagaimana kalau keluar kelas tidak mengikuti pelajaran? Nah itu contohnya ya. Jadi kita tawarkan nih Bapak Ibu ya. Memang penerapannya memang agak ini ya. Sedikit demi sedikit kita harus mengubah mindset kita. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat latar belakang atau backgroundnya si anak-anak tersebut itu seperti apa nih, tidak langsung menyalahkan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan murid gitu ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik ya. Nanti ada langkah-langkahnya bagaimana itu restitusi gitu ya. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Nah sekali lagi memang yang dilaksanakan itu adalah tindakan ya. Jadi karakter bukan tindakan. Bukan menyalahkan tetapi kita memahami karakter anak seperti itu. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi ya, solving the problem. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga mereka tidak langsung minder ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembelajaran selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah ini tadi yang saya bilang gitu ya. Ini kenapa kok tidak peraturan kelas, kok keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu kira-kira? Pak Freddy mungkin. Ya kalau peraturan itu kan mohon cepat ya. Kalau peraturan setahu saya itu yang buat orang lain untuk memaksa kita agar tidak terkena hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas itu dari diri kita sendiri untuk mencapai tujuan apa yang ingin kita capai ketika pembelajaran itu berlangsung seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Freddy. Memang betul. Bahwasanya kita tidak boleh membuat peraturan kelas ya. Namun keyakinan kelas. Karena memang keyakinan kelas itu tumbuh itu dari hati gitu Pak. Jadi memang aturan bukan aturan lagi ya. Kalau aturan kan sesuatu hal yang harus kita tapi kalau keyakinan itu seperti kita punya misalnya Bapak Ibu mungkin punya agama itu adalah suatu keyakinan kita hampir sama seperti itu ya. Jadi memang keluarnya itu dari hati, makanya itu kita menjalankannya itu bisa dengan legowo, dengan ikhlas gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi yang sudah dijelaskan bahwa tidak peraturan kelas ya. Jadi keyakinan kelas baru nanti akan tercipta sebuah lingkungan yang positif dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk di dalam kelas bersama dengan anak-anak, maka nantinya akan
terbentuk lingkungan yang positif gitu ya Bapak Ibu. Paling nggak nanti dari sini Bapak Ibu bisa menerapkan pembuatan keyakinan kelas gitu ya, berarti gitu. Jadi pembuatan keyakinan kelas di kelas gitu. Kalau saya alhamdulillah setelah mempelajari ini saya terapkan benar-benar. Jadi pas masuk pertama itu kelas belief ya. Jadi nanti ada saya kasih bahasa Inggris semua itu ada kelas belief itu nanti yang harus ditaati anak itu. Jadi nanti mereka harus mencatat itu dan apabila melanggar kita pasti akan restitusi yang nantinya gitu. Kemudian lingkungan positif itu tadi akan menciptakan budaya positif ya Bapak Ibu. Ternyata budaya positif itu dalam menerapkannya itu melangkahi atau melewati hal-hal tersebut ya. Tidak langsung atau tiba-tiba terbentuk budaya positif. Pasti semua butuh proses ya. Untuk yang pertama kita bentuk keyakinan kelas dulu, baru tercipta lingkungan yang positif, kemudian nanti akan ada budaya positif di dalamnya. Nah kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan pendalaman kelas, yaitu ini di sini ada tabel T dan Y ya Bapak Ibu di sini. Ya yang kami ambil di sini itu adalah hormat, bekerja, diterima dan dimiliki dengan tabel. Di sini ada tabel T dan Y, maka nanti yang rasa hormat itu bekerja itu ada terdengar, terlihat dan nantinya di situ ada berperilaku ya. Kemudian di sini untuk yang tabel T-nya di sini itu ada yang tampak seperti dan tidak tampak ya di sini ya namanya. Nah di sini ada yang terdengar ya. Di situ jadi gini, kalau hormat kita terdengarnya Bu A atau Bu B itu bisa menghormati, nah itu terdengarnya seperti itu. Terlihatnya dengan berperilaku ya, bahwa bisa saling menghormati. Kemudian perilakunya sudah pasti dalam prakteknya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang tabel T di situ nanti ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Contoh tampak seperti ya, datang tepat waktu. Nah, tidak tampak sering hadir terlambat ya. Jadi memang ada hal plus dan minusnya gitu, ya. Dan satu hal Bapak Ibu, di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh kita mengeluarkan kata negatif ya. Kalau dalam bahasa Inggris kalau negatif kan nanti ada notnya, don't be late, contohnya seperti itu tuh tidak boleh. Jadi sama seperti kalau kita dengan anak-anak itu tidak boleh kita bilang jangan duduk di situ. Nah itu nanti anak akan shock duluan mendengar kita jangan gitu ya. Jadi lebih baik kita memberikannya kamu tidak boleh duduk di situ ya. Atau mungkin kamu tidak boleh memanjat pohon, nanti akan jatuh gitu. Jangan panjat pohon, itu nanti udah shock duluan anak-anak. Tapi memang benar Bapak Ibu, ini saya terapkan di anak-anak saya sendiri. Jadi kalau mereka jangan gitu sudah kayaknya sudah takut duluan. Tapi kalau tidak boleh main di sini ya, tidak boleh coret-coret di sini ya, nanti ini seperti itu. Ternyata itu luar biasa sekali mengubah mindset anak-anak secara psikologis, itu pengaruh banget ya Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya di sini ada peraturan ya, peraturan dan keyakinan kelas. Ini contohnya peraturan ya, suatu contoh untuk peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Jadi peraturan itu seperti perintah gitu ya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas cukup kita tanggung jawab Pak. Berarti tanggung jawab itu bisa kita mengembalikan buku pada tempatnya. Contohnya begitu, membersihkan kelas dengan rapi sebelum pembelajaran dimulai, itu suatu tanggung jawab. Kemudian peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Jadi kalau kita dengarkan kalimatnya itu pasti akan lebih soft, lebih enak yang menghormati orang lain daripada dilarang mengganggu orang lain. Itu gimana lagi? Didengarnya itu akan lebih smooth yang menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah peraturannya. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen ya. Jadi kalau anak-anak itu ada yang contoh saja mainan HP gitu Bapak Ibu, itu banyak
ketika guru masuk ke kelas, mereka itu masih mainan game, masih nengok ke bawah mainan HP. Nah itu saya biasanya cukup satu, please respect to others, gitu ya. Saya bilang seperti itu saja. Jadi tidak boleh bermain HP itu tidak, tapi tolong hormati orang lain. Jadi ketika Bapak Ibu masuk, semua HP langsung saya praktekkan, memang benar Bapak Ibu. Saya masuk kelas, HP itu sudah langsung dimasukkan ke laci mereka, seperti itu ya. Kemudian untuk yang lanjutnya itu dilarang melakukan kekerasan, itu artinya adalah keselamatan ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, jadi yang kita jaga adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, peraturannya seperti itu sama. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian pada saat pandemi kemarin kita menggunakan masker, itu artinya kita jaga kesehatan. Kemudian yang selanjutnya jangan beri kelas atau koridor. Nah, di situ keselamatan yang akan kita jadikan ke keyakinan kelas. Sebetulnya keyakinan kelas itu sangat simpel sekali gitu Bapak Ibu, tapi maknanya luas. Jadi tinggal kita bagaimana cara kita memberikan pengertian, pemahaman ke anak-anak kita gitu ya, ke murid kita. Nah ini Bapak Ibu, ternyata di sini ada yang semula 5 unsur gitu, menjadi 8 gitu. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini tentang penghargaan Bapak Ibu. Jadi ternyata tidak boleh gitu. Padahal penghargaan itu kan baik, tapi itu tidak boleh. Ada yang tahu alasannya nggak Bapak Ibu? Bisa ini sama seperti hukuman tadi ya, bisa menciutkan nyali murid kita yang belum mendapatkan penghargaan. Ya, jadi sebetulnya penghargaan itu juga tidak baik untuk psikis anak yang lainnya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu, nah ini Bapak Ibu, kira-kira di sini hukuman atau konsekuensi. Nah di sini ada suatu pernyataan. Nah kira-kira yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang pernah melakukan seperti ini Bapak Ibu? Oh sering ya, ada ya. Sama Pak. Dulu saya juga pernah melakukan ini ya. Jadi apalagi waktu SMP itu ya, itu disuruh 1 halaman penuh folio itu saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan. Nah itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman Pak Andi ya. Kemudian untuk yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Betul Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Kenapa tidak hukuman? Pelajarannya. Betul, Bapak Ibu. Betul Pak Tony. Jadi kalau saya bahasa Inggris itu tidak boleh melakukan ini Pak Tony, karena bahasa Inggris tidak ada olahraga. Kalau PJOK Bu Ari yang boleh. Nah itu baru konsekuensi Pak Tony. Jadi kan nanti kalau ada murid yang seperti itu diminta ini ya Pak Tony ya, senam jari di depan laptop ya. Baik, Pak Ibu, selanjutnya yaitu, nah di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ternyata. Nah kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu ya sesuatu yang harus terjadi karena kesalahannya itu tadi. Lalu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu hukuman. Tapi konsekuensinya anak menghargai disiplin ya.
ya. Jadi kalau hukumannya paksaan, konsekuensinya itu adalah stimulus, tanggapan. Kemudian kalau hukumannya itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan hukuman itu ya itu tadi dia kayak dipaksa gitu ya Bapak Ibu, dan itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, apalagi kita mempermalukan anak, itu sangat tidak boleh ya di kurikulum ini, seperti itu ya. Sudah tidak zamannya yang dulu lagi gitu ya. Kemudian konsekuensinya itu ya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Tapi Bapak Ibu, keduanya ini tidak boleh gitu ya, baik hukuman maupun konsekuensi. Nah, yang boleh apa? Yang boleh adalah yang paling kanan ya, yaitu restitusi. Mengapa demikian? Karena restitusi itu merupakan pilihan ya. Restitusi itu merupakan pilihan. Ternyata kita sebagai guru itu memang harus memahami karakter-karakter anak didik kita itu satu persatu. Jadi bukan berarti karakter anak didik kita itu berbeda semua dan kita menggunakan metode yang banyak berbeda-beda, bukan ya. Tapi nanti akan kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka, profil belajar mereka seperti itu ya. Jadi di sini untuk restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini korban juga mendapatkan ganti. Maksudnya itu memang yang melakukan kesalahan itu tidak terpojokkan itu tadi, tidak salah kena hukuman maupun konsekuensi. Lalu di sini masalah itu akan terpecahkan ya. Suatu contoh, anak itu sering datang terlambat. Itu kalau dihukum ya dia pasti akan terlambat terus, tambah terlambat gitu ya. Dia akan ilfil duluan gitu ya. Jadi terlambatnya itu malah akan semakin gitu ya. Tapi kalau kita cari solusi kenapa dia datang terlambat, insya Allah nanti akan ada solusinya gitu ya. Ini sebetulnya tim BK yang lebih mahir dalam restitusi gitu ya Bapak Ibu, tapi tidak ada salahnya kita mempelajari ini ya. Lalu untuk selanjutnya yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah jadi sama ya, tadi kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi nanti kita akan menciptakan karakter anak yang lebih baik, dan pasti nantinya di situ akan mengarahkan menuntut mereka untuk menciptakan budaya yang positif itu tadi, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu eksplorasi konsep. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ternyata kita mempunyai dunia yang berkualitas ya Bapak Ibu ya. Hidup di dunia sekali ini ternyata dunia ini sangat berkualitas sekali untuk kita. Nah, dunia berkualitas seperti apa? Monggo kita lanjutkan. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira Bapak Ibu diterima nggak? diterima di mana-mana ya, terutama di keluarga ya, itu sangat penting sekali. Baru nanti di lingkungan kerja, karena memang kasih sayang dan rasa diterima ini ternyata powernya luar biasa. Ketika kita memiliki rasa itu, maka semangat kita akan tumbuh dan nanti kita akan bisa melaksanakan pekerjaan kita itu pasti nantinya akan dengan baik ya, dengan semangat tanpa rasa beban sama sekali. Dan penguasaan ya, penguasaan suatu hal kita sama halnya dengan saya ya, guru bahasa Inggris yang memang kalau tidak diterapkan itu pasti nanti akan terkikis gitu Bapak Ibu, namanya bahasa. Nah itu pasti akan harus diterapkan. Nah itu saya sendiri harus menguasai apa yang akan saya terapkan di anak nantinya gitu ya Bapak Ibu. Sama dengan murid kita, apabila mereka menguasai pembelajaran materi, nantinya mereka akan bisa atau mampu mengikuti kelas mereka begitu ya. Lalu kesenangan. Nah, kesenangan ini apabila kita itu memenuhinya, maka ya pasti hidup akan balance ya, seimbang.
Jadi ya diharapkan Bapak Ibu jangan kerja terus ya, weekend nanti bisa healing ya. Iya, jadi healing juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan setana kerja terus tapi gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu kebebasan gitu. Nah, karena memang kita kalau merasa dikekang gitu, itu tidak nyaman sekali. Makanya itu murid kita sama. Jadi kalau memang di kelas itu mereka merasa bebas, namun ada keyakinan kelas yang perlu ditaati seperti itu. Nah, keempat itu tadi ternyata adalah suatu kunci untuk kita bisa bertahan hidup. Makanya yang sewu kalau ada orang stres, yang sewu berarti ini salah satu dari 4 itu tidak terpenuhi Bapak Ibu. Nah, makanya kita kan pasti tidak mau ya murid kita mengalami tekanan apalagi kalau benar-benar sampai stres Nah, makanya kita harus memenuhi keempat ini itu di lingkungan sekolah kita gitu Bapak Ibu. Makanya kalau ada murid yang bermasalah pasti salah satu dari keempat hal ini tidak terpenuhi gitu Bapak Ibu. Lalu untuk selanjutnya yaitu di sini ada posisi kontrol. Nah, di sini ada posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, yang pertama, nah di sini ada motivasi itu ada identitas gagal, lalu identitas berhasil, ya sukses itu dari luar, bisa juga dari diri sendiri, gitu. Nah di sini ada menghindari hukuman. Nah itu ada penghukum, pembuat orang bersalah, kemudian sebagai teman, ya pemantau dan manajer. Satu contoh ya penghukum. Nah itu ya itu tadi ya, penghukum itu lebih cenderung kita itu langsung mengadili atau menghakimi gitu ya. Push up berapa kali? Nah itu kalau kita bukan guru PJOK ya sebaiknya tidak gitu ya. Jangan dilakukan ya, tidak boleh dilakukan, maaf, tidak boleh jangan ya Pak Uredi, tidak boleh dilakukan begitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah itu kan bener kan, Ibu menjelaskan cerita sendiri. Nah itu contohnya ya, dia akhirnya merasa bersalah begitu ya. Nah itu juga akan menyurutkan nyali anak itu begitu. Terus sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, please, ayo kamu belajarnya bagus. Kan mau ada supervisi Pak Pengawas. Nah itu contohnya ya, itu juga tidak ini ya, tidak disarankan. Kemudian untuk pemantau itu di situ ada apa peraturannya, nah, untuk memantau gitu ya. Kemudian kalau manajer di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang itu harus sesuai dengan restitusi ya. Sebetulnya seperti itu ya. Apapun itu kita boleh, namun kita cari yang baik untuk murid kita seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini pernyataan pertanyaan, kemudian siapa yang mengatakan. Nah, contoh ini ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu otomatis ya itu tadi ya, pembuat rasa bersalah. Biasanya sering ya Bapak Ibu ya, ketika anak bersalah, aduh kok Ibu kecewa banget sama kamu. Nah itu membuat murid tersebut merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah itu menghukum guys. Sebagai teman ya itu tadi yang sudah saya contohkan. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu gitu. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Pernah nggak? Jadi memang mendekati anak ya hendaknya memang kita berteman dengan mereka, tetapi ya pasti kita tetap harus jaga biar tidak terlalu melebihi batas kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu contoh memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir menghukum. Jadi remehkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah untuk yang selanjutnya di sini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah itu tadi ya, hukuman, penghargaan kita memberikan hadiah itu ternyata tidak diperbolehkan. Apa yang diperbolehkan? Ya nilai-nilai kebajikan dalam kita sebagai manajer memperbaikinya. Ya kita akan melakukan atau membuat keyakinan kelas itu tadi gitu ya. Nah, selanjutnya hal-hal tersebut tidak diperbolehkan.
Apa yang diperbolehkan? Segitiga restitusi. Ini adalah cara yang paling terbaik. Monggo kita simak apa saja segitiga restitusi itu. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada warna merah dan biru ya. Nah, di dalamnya itu segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, okay? Kemudian kita validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan yang sudah tadinya dibuat seperti itu, okay? Lalu bagaimana penerapannya? Nah, di sini menstabilkan identitas itu contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah contohnya begitu, okay? Jadi kita stabilkan dulu mereka, jangan langsung, tidak boleh langsung kok kamu tidak membawa buku bahasa Inggris hari ini, nah itu tidak boleh. Jadi kita stabilkan dulu, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, nah itu contohnya gitu. Bapak Ibu juga buat salah, contohnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, contohnya seperti itu. Jadi ketika kita mendekati murid yang mempunyai kasus, itu mereka akan merasa istilahnya itu tidak dihakimi sendiri, begitu guys Bapak Ibu ya. Tidak dihakimi sendiri, melainkan mereka akan diberikan tuntunan gitu ya, diberikan tuntunan ke yang lebih baik seperti itu. Ini contohnya lagi, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu contoh yang memang benar-benar kita harus perlu Bapak Ibu perlu effort untuk itu, karena tidak mudah ya. Ketika menggebu-gebu ya, Pak ini mungkin di depan pintu gerbang itu ya, tahu anak-anak bolos atau apa, pasti ini gitu, sudah naik duluan ya. Oh bukan, Pak tidak ya Pak Wi ya. Pak Wi sabar gitu Pak Wi. Pak Adi itu. Oh Pak Adi. Ini. Nah, saya juga Pak, tapi memang ya harus slow dulu gitu ya, distabilkan seperti itu. Kemudian setelah menstabilkan itu nanti akan ada validasi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh murid kita seperti itu ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah itu suatu contoh ya, ada anak terlambat. Jadi kenapa kamu bisa seperti ini? Kamu kan bisa melakukan hal yang lain lebih buruk kan, seperti itu ya. Jadi memang nadanya itu enggak langsung nada yang emosi tinggi gitu ya Bapak Ibu. Contoh lain lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, itu contohnya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, hal yang baru, gitu ya. Jadi sama seperti kalau di kelas itu ada anak yang maju gitu ya. Menulisnya itu ya rakaruan Bapak Ibu ya, karena kalau bahasa Inggris itu salah huruf satu gitu kan salah nih. Tapi ya mau nggak mau ya, aduh sudah bagus ya gitu. Jadi biar mereka itu tambah semangat gitu ya. Tapi lain kali nanti harus diperhatikan lagi ya tulisannya. Nah seperti itu ya. Jadi wah salah, enggak gitu ya. Nanti pasti anak pasti langsung tidak mau, nanti pasti akan dia tidak mau lagi untuk mencoba kesempatan itu gitu ya. Ternyata ya itu tadi lagi-lagi kembali ke orang psikolog ya Bapak Ibu ya. Untuk mengetahui karakter anak-anak itu kita harus bisa multi talent sebagai guru gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, karena kita sudah membuat keyakinan kelas sebelum kita itu memulai pembelajaran, maka kita akan sepakati keyakinan kelas itu. Jadi ketika ada siswa atau murid yang mempunyai salah, kita harus menanyakan keyakinan itu lagi. Bukannya kita sudah membuat keyakinan ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, contohnya ya, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati. Itu contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk ini tadi ya, yang pertama itu tadi kita di sini ada menstabilkan identitas, lalu validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Itu ternyata boleh dilakukan tidak runtuh ya Bapak Ibu. Karena
tidak semua kasus itu bisa diselesaikan dengan menggunakan langkah-langkah ini secara urut. Oke, jadi bisa nanti kita memvalidasi kebutuhan dulu, baru nanti menanyakan keyakinan, atau menstabilkan identitas dulu, menanyakan keyakinan. Jadi itu based on our need, gitu ya. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah anak-anak didik kita, gitu ya, murid kita. Nah ini adalah contoh, ini contoh pembuatan keyakinan kelas, jadi memang ini yang pertama kita kasih sosialisasi dulu. Tidak mungkin dong langsung, ayo kita buat keyakinan kelas. Apa itu kan gitu. Murid kita nggak paham. Jadi kita berikan pemahaman, kita berikan mereka itu ini loh yang terbaik nantinya. Ketika kita ada sesuatu hal yang mungkin melenceng, nanti akan kembali ke sini, gitu ya, ke keyakinan kita. Maka kita adakan sosialisasi yang pada gambar 1 itu ya Bapak Ibu. Lalu nanti kita akan kerjakan bersama-sama itu di gambar 2 ya, untuk kita membuat keyakinan kelas kita seperti itu ya. Lalu kalau sudah kita tempel, biar anak-anak atau murid kita selalu ingat ya, selalu ingat ketika lewat membaca, oh ya ini keyakinan kelas saya, berarti saya harus melaksanakan ini seperti itu ya. Nah kalau ini contoh kasus Bapak Ibu ya. Kalau kasus di sini memang sudah banyak sekali ya. Nah ini contoh kasusnya kemarin itu ada yang pertama, ini ada anak yang bolos pembelajaran ya, bolos pembelajaran, ternyata malah di kantin ya Bapak Ibu. Di kantin ada videonya sebetulnya. Ini sebetulnya video gitu Bapak Ibu, cuma karena di sini PPT jadi bolos di kantin, tetapi si anaknya namanya Jauharul ya. Jauharul itu tidak bilang kalau mau ke kantin, namun bilangnya ke toilet ya. Jadinya ya dicari lama-lama nggak kembali, ternyata dia di kantin gitu Bapak Ibu. Nah mungkin ini ya, beberapa murid kita ada yang seperti itu juga selain Jauharul. Namun ya itu tadi Bapak Ibu, kita cuma langsung shock ya, shock memarahi gitu ya. Nanti anak itu akan takut dengan pembelajaran kita gitu ya. Jadi yang diharapkan dalam pembelajaran ini itu adalah guru yang mampu atau bisa dirindukan oleh murid-muridnya gitu ya Bapak Ibu. Jadinya nanti pembelajaran akan sesuai dengan kebutuhan murid untuk menciptakan budaya positif gitu ya. Lalu ini penyelesaian kasus 1 dengan memanggil anak, kemudian melaksanakan segitiga restitusi itu tadi ya. Bisa dari menstabilkan identitas dulu, memvalidasi kebutuhan, lalu nanti yang terakhir itu nanti setelah memvalidasi itu tadi menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati gitu ya. Dan anak-anak tersebut ya pastinya nanti tidak ada rasa takut ya. Yang ada adalah solusi saya itu masalah saya terselesaikan atau dapat solusinya gitu kan. Karena anak ini tidak sekali 2 kali tapi hampir sering gitu kan. Ternyata ketakutannya akan tidak bisa ngomong bahasa Inggris gitu Bapak Ibu. Nah itu adalah PR saya sebagai guru atau pembimbingnya di kelas, bagaimana caranya supaya dia tidak takut gitu kan. Karena juga kalau salah juga sebetulnya tidak dimarahi gitu kan. Nah ini kalau kasus 2 ini itu ada siswa yang tidak masuk di kelas sudah pembelajaran tapi malah ngobrol di parkiran, ngobrol di parkiran. Nah ternyata ketangkap sama guru BK. Nah itu guru BK memberikan informasi kepada guru mata pelajaran untuk menyelesaikan masalah atau kasus anak tersebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini videonya lalu sama ya, untuk penyelesaian kasus 2-nya ini maka akan dilaksanakan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, kita sampai di refleksi ya. Alhamdulillah sudah semua tersampaikan, terdeliver. Nah, kita refleksi dulu Bapak Ibu. Ada yang mau nyanyi?
Sebelum refleksi Bung Atiani mungkin Tuanya Farel. Tuanya Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk refleksi ya. Ya, biar tidak tegang nih Bapak Ibu. Yang pertama, ya, kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu di pertemuan kali ini? Monggo, apa kira-kira? Dari yang tadi itu kertas putih, sekarang sudah ada coretannya. Coretannya itu sudah berwarna-warni loh, saya dari tadi itu. Saya dari tadi sudah beberapa slide, saya yakin itu kertasnya yang tadinya putih masuk sini pasti tidak putih lagi nih, pasti sudah ada tercoret-coret gitu. Pak Dayat mungkin apa kira-kira Pak? Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Wawasan atau informasi yang saya terima dari presentasi itu tadi, bahwa saya sebagai pendidik otomatis akan untuk menghadapi dari berbagai karakter siswa. Untuk itu dalam memberikan pendidikan kepada siswa dalam hal tindakan kelas untuk siswa yang memiliki masalah atau perilaku yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga dalam pemberian hukuman itu bisa dilakukan dengan hal yang tidak mencederai dari sikap si peserta itu sendiri. Sehingga saya yang pas dari pengalaman yang kemarin yang saya lakukan untuk memberikan hukuman itu langsung pada saat itu terjadi. Sehingga untuk kelanjutannya mungkin agak sedikit saya redam untuk yang pemberian hukuman itu tadi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat. Ternyata betul gitu Bapak Ibu. Tidak hanya Pak Hidayat, memang saya juga sama sebelum mempelajari ini itu ya yang ada ya itu tadi hukuman, konsekuensi, penghargaan untuk anak yang menonjol gitu. Ternyata nggak bisa betul kata Pak Hidayat tadi mencederai ya hati, secara hati maupun fisik anak ya. Kalau sudah hukum itu apalagi kalau sampai dipermalukan, itu sudah memang sudah catatannya itu sudah di bawah sekali gitu ya. Makanya itu Bapak Ibu, ternyata memang segitiga restitusi ini itu sangat penting sekali ya, merubah paradigma seorang guru yang memang tugasnya itu menuntun, memberikan yang terbaik, bukan malah menyalahkan atau menghardik dan lain sebagainya ya. Karena memang yaitu tadi Bapak Ibu, kita itu memang dituntut untuk menyesuaikan kodrat dan zaman anak ya dalam pendidikan. Jadi tidak boleh semena-mena. Jadi kalau pada saat pembelajaran contohnya itu tadi yang saya ketahui itu dalam bahasa Inggris, dalam skill yang kebanyakannya tidak disukai itu adalah listening dan speaking ya. Itu ternyata tidak boleh dipaksa saat itu juga gitu Bapak Ibu. Jadi pada saat anak tidak mood di situ, kita tarik kembali, kita memang kasih stimulus, motivasi yang nantinya mood di dalam listening atau speaking itu muncul. Nah barulah kalau kita sudah mendapatkan itu, kita baru bisa masuk gitu ya. Tapi itu ternyata tidak mudah ya. Menemukan mood itu loh, feel anak itu tidak mudah gitu ya. Nah makanya itu memang kita sebagai guru harus sering mengupgrade pembelajaran. Monggo Bapak Ibu guru untuk bisa mendaftar guru penggerak di angkatan selanjutnya ya. Iya. Jadi belajar bersama-sama gitu nih Bapak Ibu nih, karena memang luar biasa sekali nih. Walaupun memang banyak sekali yang tersampaikan ya tadi, tapi memang ya itu tadi ya banyak juga yang memang poinnya itu untuk kita terapkan gitu, itu tidak ada yang sia-sia gitu ya. Selanjutnya ya, terima kasih Pak Dayat. Selanjutnya untuk yang nomor 2, peran AMON seperti apakah yang telah dilakukan selama mengikuti modul ini gitu ya. Sama seperti filosofinya Samin itu ya, orang Samin ya, itu sebagai AMON.
untuk sesama atau saudaranya gitu nggih. Nah, kalau kita sebagai among ya, jadi peran among seperti apakah yang telah dilakukan selama mengikuti modul ini sebagai guru, itu peran kita itu seperti apa gitu nih Bapak Ibu. Monggo, ada yang mau? Bu Anyes. Monggo Pak Pi, silakan Pak Pi. Perannya seperti apa Pak? Ya, ini dari yang tadi sudah disampaikan, kami banyak mendapatkan pelajaran dan mengingatkan diri kita semuanya ternyata yang kita lakukan selama ini masih perlu. Dan dari inti yang saya tangkap itu intinya kita seorang guru tidak ada lagi istilah guru galak gitu. Jadi kita nanti sebagai sebagai apa ya? Ya kalau dari saya tangkap tadi sudah tidak ada istilah lagi yang namanya guru galak ya. Tapi kenyataan sekarang masih banyak dan beberapa yang kita ini dinilai sebagai guru yang galak. Jadi lurutnya itu karena akut ini, bukan karena apa namanya senang. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Pak Pi. Betul ya Bapak Ibu. Kalau dulu tuh guru itu galak gitu deh, paling galak, paling ditakuti dan tidak sama atau sama sekali tidak disukai sama murid gitu ya. Tapi ya memang beda ya. Sudah eranya sudah beda. Era untuk mengorangkan atau memuridkan murid yang zaman dulu dengan memuridkan zaman sekarang itu beda sekali gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus memberikan wacana yang baru sesuai dengan anak milenial ya, anak-anak yang zaman sekarang itu sangat berbeda sekali sesuai dengan perkembangan zaman kita ya. Makanya itu kita sebagai guru perannya ya untuk menuntun ya, bukan menuntut tetapi menuntun ya Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi Jadewan Utara bahwa kita itu harus menuntut anak untuk menjadi pribadi yang memang bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya gitu ya. Jadi memang harus memenuhi kebutuhan murid seperti itu. Okay. Baik Bapak Ibu, ada yang mungkin ditanyakan monggo. Oke, mungkin dari sesi ini ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Andi monggo. Oke. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Dalam kegiatan ini ada pertanyaan, bagaimana penerapan budaya positif dalam keragaman karakter murid? Terima kasih Bu Martiani. Yang tadi sudah diberikan ke Bapak Ibu bahwa budaya positif itu dalam penerapannya melewati tahap-tahap yang sangat bukan simpel ya, tetapi memang prosesnya itu perlu effort ya, perlu usaha yang sangat memang kuat sekali. Di antaranya itu tadi keyakinan kelas yang harus kita tegak. Sebelum itu kita harus memahami karakter masing-masing anak Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tidak memahami karakter anak, tidak akan bisa kita menerapkan itu gitu ya. Jadi kita bagaimana cara kita memahami karakter anak, bisa kita survei terlebih dahulu gitu ya. Di antaranya bisa menggunakan angkat atau observasi lainnya seperti itu ya. Kita pahami dulu apa yang karakter yang dipunyai oleh anak-anak kita, oleh murid-murid yang ada di sekolah kita seperti itu ya. Baru kita akan bisa membuat keyakinan kelas yang akan menjadi tuntunan atau pengingat kepada murid-murid kita. Barulah nanti kita akan memberikan contoh, mengajak mereka, menuntun mereka untuk bisa menciptakan lingkungan yang positif gitu ya. Dari lingkungan positif itu tadi kita akan merealisasikannya, membuat atau menciptakannya ke budaya positif gitu ya. Jadi yang memang ini tidak semudah kita itu tadi ya memindah gelas ke
tempat satu air di dalam gelas itu dipindah ke gelas satu ke gelas yang lainnya itu tidak, tapi memang butuh effort yang kita harus bisa atau mampu memahami karakter anak dulu baru kita bisa menerapkannya. Begitu Bu Ngatiani. Jadi memang kita yuk sama-sama Bapak Ibu saling mengingatkan, saling menguatkan agar memang anak-anak kita sendiri dari Bapak Ibu guru bisa tercipta budaya positif terlebih dahulu, nanti kita sama-sama terapkan di anak-anak atau murid kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Bisa kita sambung lagi lain waktu insya Allah ya. Moga kita sama-sama belajar sama-sama ya, saling membantu, saling menguatkan dan respect to others pastinya ya. Ya, terima kasih baik Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan saya akhiri. Apabila ada kekurangan milik saya, pastinya kesembuhan hanya milik Allah yang maha segala-galanya. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.